Sisi yang lain adalah bagi yang menganggap bacaan beliau nggak bermasalah atau nggak apa-apa, ini juga jangan berlebihan teman-teman. Nah ini yang paling pokok ya dari tayangan ini. Kita tidak boleh berlebihan membela beliau. Dalam artinya gini, berlebihan itu adalah kita menganggap benar padahal itu salah. Dengar. Jadi kita boleh saja ya berdiam, nggak mau mengomentari, ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh mengatakan bahwa bacaan beliau itu benar semua. Artinya kan banyak loh teman-teman di media, saya lihat itu di medsos ya. Iya. Bacaan beliau itu sudah benar semua. Emang begitu bacaan Quran? Nggak boleh. Kalaupun kita mencintai beliau, membela beliau, kalau bacaan beliau yang salah, kita harus katakan tetap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Di video kali ini teman-teman saya akan menampilkan satu video di mana dalam video tersebut ada salah seorang yang mengaku sebagai muhibbinya Habib Umar. Luar biasa, patut untuk dicontoh sikapnya, Masya Allah, yaitu tidak berlebih-lebihan terhadap Habib Umar. Beliau secara singkat mengatakan, yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Jangan mengatakan seluruhnya salah pada Habib Umar, tapi sebaliknya beliau juga mengatakan jangan mengatakan sepenuhnya Habib Umar pasti benar. Ini sikap yang patut dicontoh oleh orang-orang yang mencintai Habib Umar, yang menganggap Habib Umar adalah junjungan mereka. Akan tetapi secara kenyataan teman-teman, kita bisa melihat baik dari teman-teman YouTuber kita yang mereaksi video Habib Umar, kemudian di kolom komentar, subhanallah ya, sangat-sangat tidak menunjukkan kecintaannya kepada Habib Umar. Dan saya meyakini bahwa seandainya Habib Umar mengetahui ada orang-orang yang mengaku cinta kepadanya, akan tetapi sikapnya seperti ini sampai melaknat, sampai mencaci maki, saya yakin teman-teman Habib Umar tidak sudi mengakui Anda sebagai pengikutnya. Kemudian teman-teman, sebelum saya menampilkan videonya, saya ingin membuat analogi sederhana. Kalau saya bertanya apakah antum mencintai orang tua antum, apakah antum mencintai anak-anak antum, tentu antum akan mengatakan ya, saya sangat mencintai orang tua saya sangat mencintai anak-anak saya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau orang tua antum misalkan yang antum cintai, anak antum yang antum cintai berbuat kesalahan, berbuat keteledoran, berbuat kekeliruan yang bisa menjerumuskan mereka, apakah antum akan menasihatinya untuk tidak melakukan hal tersebut? Saya yakin di dalam hati antum yang paling dalam, antum akan mengatakan ya, saya akan menasihati demi kebaikannya. Nah, seperti itulah semestinya teman-teman antum bersikap terhadap guru antum, terhadap junjungan antum, yaitu ketika mendapatkan kritik dari masyarakat terkait dengan bacaan Al-Quran, antum harus legowo, antum harus ikhlas menerima dengan hati yang lapang. Jangan mengatakan atau menuduh orang-orang yang mengkritik bacaan Al-Quran Habib Umar, yaitu menebar kebencian. Dari mana rumus seperti ini? Kalau setiap kritikan dianggap sebagai penghinaan, kalau kritikan dianggap sebagai caci maki, maka tidak akan ada ruang untuk saling memperbaiki, saling menasihati, karena selalu menganggap junjungannya atau habibnya atau gurunya pasti benar. Ingat teman-teman, yang maksum itu adalah para nabi yang dimaafkan seandainya mereka berbuat dosa. Kemudian saya ingin mengatakan di sini, dan bisa jadi antum belum mengetahui, yaitu perkataan di antara para imam mazhab. Salah satunya yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, dan beliau dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah, pernah mengatakan, setiap perkataan kami bisa diterima dan boleh juga untuk ditolak kecuali pemilik kubur ini, sambil runjuknya mengarah kepada kuburan Rasulullah. Artinya teman-teman, di zaman beliau hidup sudah memberikan isyarat atau wanti-wanti agar tidak ghulu terhadap beliau, tidak mengambil mentah-mentah perkataan yang keluar dari lisan beliau, dan tidak mengambil secara mentah-mentah lalu menganggap apa yang keluar dari lisan Imam Malik sebagai kebenaran, kecuali kata Imam Malik, yaitu pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i yang sering kita klaim sebagai madhab kita pernah mengatakan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah yang menjadi mazhabku atau peganganku. Artinya teman-teman, Imam Syafi'i juga berpesan di sini bahwa perkataanku tidak akan selamanya benar. Yang benar adalah perkataan Rasulullah, dan seandainya kamu menemukan perkataanku yang bertentangan dengan Rasulullah, maka beritahu aku tentang hadis Rasulullah tersebut, maka itu yang akan menjadi peganganku atau
atau mazhabku. Sama juga dengan Imam Ahmad pernah berkata, seandainya engkau menjumpai perkataanku yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang perkataanku melalui tembok. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan buang perkataanku di tong sampah, lalu kalian ambil perkataan yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini sekelas imam mazhab loh, yang dijadikan rujukan oleh umat seluruh dunia, apalagi sekelas, mohon maaf, apalagi sekelas Habib Umar. Tentu Habib Umar juga tidak pernah mendongengkan umatnya untuk ghulu terhadap beliau. Ini hanya pengikutnya saja teman-teman yang terlalu berlebihan. Baik teman-teman, kita saksikan video dari orang yang tadi saya katakan sebagai muhibbin Habib Umar. Ini dia videonya teman-teman. Terlalu berlebihan dalam menyalahkan beliau, kan ada benarnya. Satu sisi ya, sisi yang lain adalah bagi yang menganggap bacaan beliau nggak bermasalah atau nggak apa-apa, ini juga jangan berlebihan teman-teman. Nah ini yang paling pokok ya dari tayangan ini. Kita tidak boleh berlebihan membela beliau. Dalam artinya gini, berlebihan itu adalah kita menganggap benar padahal itu salah. Dengar. Jadi kita boleh saja ya berdiam, nggak mau mengomentari, ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh mengatakan bahwa bacaan beliau itu benar semua. Artinya kan banyak loh teman-teman di media, saya lihat itu di medsos ya. Bacaan beliau itu sudah benar semua. Emang begitu bacaan Quran? Nggak boleh. Kalaupun kita mencintai beliau, membela beliau, kalau bacaan beliau yang salah, kita harus katakan tetap salah. Kita harus tetap mengatakan itu salah. Jadi bukan berarti kalau kita cinta beliau, membela beliau, lalu benar semua, lalu tajwid itu nggak perlu. Buktinya Habib Umar bacaannya nggak bertajwid kok gitu. Gunnah itu nggak penting, nggak harus. Buktinya beliau bacaannya Habib Umar nggak gunnah kok. Mat itu nggak harus tertib ya, nggak harus konsisten mat itu. Buktinya beliau bacaannya nggak konsisten kok. Beliau bacaan Quran itu nggak harus bertajwid. Buktinya beliau nggak. Ini ya berlebihan namanya. Nggak bisa. Berlebihan. Ya ilmu ya tetap ilmu. Kayak salah ya tetap salah. Cuman kita tetap menghargai beliau, memuliakan beliau karena ada sisi-sisi lain yang beliau benar gitu. Ada sisi lain yang mungkin kita nggak tahu, beliau tahu gitu. Ada mungkin ada tujuan lain dari beliau. Atau mungkin kalaupun beliau memang salah, ya mungkin bukan unsur bukan unsur kesengajaan, atau mungkin ya beliau kemampuannya seperti itu dalam hal itu. Karena ilmu tajwid itu bukan segala-galanya loh teman-teman ya. Jangan menganggap kita paham tajwid, kita ulama, ya nggak bisa. Ilmu tajwid itu hanya sebagian dari ilmu yang lain. Jadi mungkin beliau kurang dalam ilmu tajwid, dalam ilmu yang lain kan, dalam ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, beliau kan pakar sekali gitu. Jadi jangan sampai kekeliruan beliau dalam satu sisi, dalam sebagian kecil sisi, lalu menganggap kemuliaan beliau yang lain, kelebihan yang lain tidak dianggap. Nggak bisa begitu ya. Nah itu dia teman-teman, itu adalah sikap yang netral. Itu adalah bentuk kecintaan yang sebenarnya terhadap seorang guru, seorang junjungan, yaitu halus adil menilai. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Dan itulah yang insya Allah dilakukan oleh teman-teman kita YouTuber yang mengangkat video dari bacaan Al-Quran Habib Umar. Mereka, teman-teman kita ini, mungkin termasuk saya, tidak pernah membenci Habib Umar ini teman-teman. Yang kita angkat adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran Habib Umar. Ya itu saja, jangan dilebarkan kemana-mana lalu ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang mengkritik Habib Umar ini adalah orang-orang yang suka memecah belah umat, kemudian dikatakan sebagai penebar kebencian, suka mencaci maki. Dari mana antum mendapatkan rumus seperti itu? Ya, dari mana antum mendapatkan rumus seperti itu? Ini jelas antum seolah-olah tidak menerima kritikan yang disampaikan oleh teman-teman kita kepada Habib Umar. Dan banyak orang mengatakan, siapa antum? Apa makomnya antum? Apa gelarnya antum? Kok berani-berani mengatakan sekelas seorang habaib, seorang habib, teman
teman-teman, mau dia habib, mau dia ustadz, mau dia kiai, kalau salah ya katakan salah. Apalagi dalam hal pelajaran Al-Quran di dunia ini, di Indonesia ini, jangankan sekelas Habib Umar, anak-anak kecil saja sudah banyak yang fasih membaca Al-Quran, sudah mempelajari makharijul huruf, sudah mempelajari tajwid. Teman-teman, jangan salah, jangan katakan hanya Habib Umar junjungan antum yang paling menguasai seluruh bidang keilmuan. Tidak, teman-teman, ini sungguh luar biasa pemikiran yang picik dan sangat sempit. Dan mungkin saya katakan orang-orang yang berprinsip seperti ini bagaikan katak di dalam tempurung, teman-teman, tidak luas mainnya, teman-teman. Kita dikatakan kurang ngopi, teman-teman, karena mengkritik bacaan Habib Umar. Justru mereka yang kurang minum susu, ya. Seolah-olah Habib Umar itu tidak mungkin berbuat salah, dan ini salah fatal, teman-teman, ya. Salah total cara menilai seorang ulama, ya. Sebagaimana yang saya buat perumpamaan tadi di awal, kalau antum mencintai orang tua antum, kalau antum mencintai anak antum, dan antum lihat orang tua antum, anak antum berbuat kesalahan, kekeliruan, keteledoran, maka pasti antum juga akan menegurnya, teman-teman. Kemudian saya sudah sampaikan perkataan Imam Malik, ya. Ini tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan siapa yang lebih pintar, meskipun sudah diketahui tidak mungkin ada yang mengalahkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, orang-orang yang disebut ulama di zaman sekarang ini. Karena apa? Orang-orang yang disebut ulama zaman sekarang ini pun mengambil rujukan dari imam mazhab tersebut, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan di antara mereka jelas-jelas pernah mengatakan seperti Imam Malik, setiap perkataan kami boleh untuk diterima dan boleh untuk ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil telunjuknya mengarah kepada kuburan Rasulullah. Ini isyarat dari Imam Malik bahwa perkataan kami juga, meskipun kami ulama, meskipun kami seorang mujtahid, bisa berbuat salah. Ini artinya juga Imam Malik menjelaskan bahwa Imam Malik itu manusia biasa meskipun dia ulama. Jangan lupa, teman-teman, ya. Ulama sebesar apapun, teman-teman, dia tetap manusia biasa, ya. Meskipun kelebihannya dibanding kita yang orang awam, mereka diberikan keluasan ilmu, lautan ilmu. Siapa yang tidak mengakui keilmuan dari Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Dawud, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Akan tapi, teman-teman, mereka tidak menutupi bahwa mereka juga bisa berbuat kesalahan. Tidak ada di antara ulama yang benar-benar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memerintahkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk bersifat ghulu atau berbuat ghulu berlebih-lebihan terhadap mereka. Tidak ada satupun, teman-teman. Ya, ini contoh dari Imam Malik, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadis tersebut sahih maka itu yang menjadi peganganku. Artinya Imam Syafi'i telah mewanti-wanti kepada umat, jangan gulu terhadapku, karena perkataanku adalah perkataan seorang manusia biasa. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, karena aku juga, kata Imam Syafi'i, mazhabku adalah hanya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan yang sama, kalau kalian menemukan perkataanku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, buang perkataanku. Ini imam sekelas imam mazhab, teman-teman, ya. Siapa yang tidak mengakui keilmuan mereka? Siapa yang tidak mengambil rujukan di antara mereka, teman-teman? Lalu bagaimana dengan Habib Umar yang Anda terlalu berlebihan bersikap terhadap beliau? Dan saya yakin juga bahwa Habib Umar itu tidak suka melihat Anda terlalu berlebihan, terlalu memuji-muji, terlalu menyanjung-nyanjung beliau sampai kebablasan. Maka, teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu jangan terlalu berlebihan. Anda boleh membela, tapi tetap objektif, teman-teman. Tetap menilai, kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Kemudian kita juga jangan terlalu menyalahkan keseluruhan, akan tapi jangan juga mengatakan seluruhnya pasti benar apa yang keluar dari lisan Habib Umar Al-Hafidh. Dan itulah yang kita lakukan, teman-teman. Kita hanya mengkritik bagian yang keliru, teman-teman, bukan menyalahkan keseluruhannya. Ini fitnah. Ini fitnah kalau kita dikatakan pemecah belah umat, yaitu mencaci maki Habib Umar, menebarkan kebencian, atau kita dituduh menyalahkan seluruh apa yang keluar dari lisan Habib Umar. Ini adalah fitnah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menaungi kita di dalam naungan hidayahnya, teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat sebagai nasihat bagi kita semua, teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.